Halo, Yang C51 dikirim biasa seperti tugas-tugas C123 itu enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Agus Wiono Raharjo, Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Pada pagi hari ini, saya mengundang Bapak Ibu Lurah Kabupaten Kulon Progo untuk berbagi ilmu terkait dengan penyuluhan anti korupsi. Izinkanlah mengawali penyuluhan pada pagi hari ini saya membaca sebuah pantun. Jalan-jalan ke pasar murah, tidak lupa membeli roti. Korupsi di Indonesia sudah sangat parah dan mewabah, maka mari bersama kita cegah. Bapak Ibu, mengapa saya mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti acara penyuluhan ini? Karena saya ingin merefresh, mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu Lurah terkait dengan bahaya tindak pidana korupsi, dan saya mencoba untuk menanamkan nilai-nilai integritas anti korupsi kepada Bapak Ibu Lurah selaku pejabat publik dan aparatur pemerintah. Sehingga setelah mengikuti penyuluhan ini, saya sangat-sangat berharap Bapak Ibu Lurah memiliki nilai integritas anti korupsi, menanamkan nilai-nilai anti gratifikasi, suap, dan pemerasan. Karena apa? Bapak Ibu adalah pelaksana, pelaku, dan pengelola anggaran di desa atau kelurahan masing-masing yang saat ini sangat besar. Alokasi anggaran dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, ini yang masuk ke kelurahan itu sangat besar. Sehingga ini sangat potensial dan rawan sekali untuk terjadinya penyelewengan, penyimpangan, atau tindak korupsi. Untuk itu, saya mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama nanti kita berbagi pengalaman, sehingga nanti setelah pulang dari tempat ini, Bapak Ibu bisa mengaktualisasikan nilai-nilai integritas anti korupsi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Apa tuh Bapak Ibu korupsi itu? Korupsi itu tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu, yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Sekali lagi, mendapatkan keuntungan sepihak. Akibatnya apa? Akibat dari korupsi itu, Bapak Ibu. Akibat dari korupsi terjadi mahalnya harga, jasa, dan pelayanan publik. Kemudian pengantasan kemiskinan lambat, peningkatan angka kriminalitas, dan demoralisasi. Kerugian negara akibat korupsi, Bapak Ibu, dari tahun 2001 sampai 2018 itu ada 221,1 triliun. Yang kembali itu hanya 22 triliun. Sisanya kemana? Ya di bawah koruptor itu, Bapak Ibu. Ternyata tidak kita sadari bahwa kita telah mensubsidi para koruptor. Sehingga harapan ke depan apa, Bapak Ibu? Harapan semua warga negara, Indonesia itu tanpa korupsi. Indonesia tanpa korupsi. Di mana Bapak Ibu, penegak hukum menjaga negeri ini dan berani untuk tidak korupsi. Kemudian rakyat hidup makmur, sejahtera, berintegritas, dan anti korupsi. Kemudian pejabatnya dalam melaksanakan tugas menjadi pejabat yang amanah, dekat dengan rakyatnya. Lingkungan kerja juga terjaga. Sumber daya alam dikelola secara berkelanjutan untuk anak cucu kita.
Indikator keberhasilannya apa? Ya, biaya kesehatan menjadi terjangkau, biaya pendidikan murah, kemiskinan menurun. Bapak Ibu sudah tahu belum jenis-jenis tindak pidana korupsi? Nah, saya ambil ya dari peraturan yang ada. Dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dari 30 delik pidana korupsi menurut undang-undang ini dikelompokkan menjadi 7 jenis tindak pidana korupsi. Yang pertama adalah tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Kemudian suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan 7 gratifikasi. Studi kasus ya Bapak Ibu. Studi kasus yang pertama saya sampaikan. Pak Dukuh Jambu menjelang pembahasan APB Kelurahan 2020 menghadap Pak Lurah Durian meminta usulan pembangunan jalan corblok di wilayahnya sebesar 200 juta yang diajukannya bisa digolkan atau dikabulkan dalam APB Kelurahan dengan memberikan janji apabila bisa dikabulkan 15% dari total anggaran itu akan diberikan khusus kepada lurah, Badan Permusyawaratan Kelurahan dan Kasih Pembangunan. Dan akhirnya pada tahun anggaran 2020, usulan itu bisa ditetapkan dalam APB Kelurahan. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah perbuatan Pak Dukuh dan Pak Lurah merupakan suatu bentuk tindak pidana korupsi? Jika iya, masuk dalam kelompok jenis pidana apa? Bapak Ibu silahkan jawab. Ya, jawabannya bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Pak Dukuh Jambu dan Pak Lurah adalah suap menyuap. Studi kasus yang kedua ya Bapak Ibu, mari kita. Saudara A selaku kasih pemerintahan saat ini sering ditunjuk oleh Pak Lurah sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang Jasa dalam pengadaan material kegiatan fisik karena kompetensi yang dimiliki. Saudara Bejo, pengusaha di bidang material dan bahan bangunan yang sering memenangkan tender pekerjaan pengadaan barang jasa di kelurahan tersebut, tahu pasti kalau saudara A akan ditunjuk lagi sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang Jasa pada kegiatan tahun 2020. Sebelum proses penunjukan panitia pengadaan barang jasa, saudara Bejo sering mengajak saudara A makan-makan di restoran, sering membelikan rokok, bahkan meminjamkan mobilnya secara gratis kepada saudara A untuk operasional sehari-hari. Pertanyaannya Bapak Ibu, perbuatan saudara Bejo termasuk tindak pidana jenis yang mana? Silahkan jawab. Ya, betul ya. Tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Bejo yang patut disangkakan adalah termasuk jenis gratifikasi. Kemudian tadi saya di awal menyinggung setelah dari penyuluhan ini Bapak Ibu mempunyai nilai-nilai integritas dan anti korupsi. Apa sih integritas itu Bapak Ibu? Integritas berdasarkan kamus kompetensi perilaku KPK, yang dimaksud dengan integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut. Nah, nilai-nilai ini dapat dari nilai kode etik di tempat dia bekerja, nilai masyarakat, atau nilai moral pribadinya. Kemudian dari nilai integritas ini kita masuk ke nilai anti korupsi. Nah, nilai anti korupsi ini ada 9 Bapak Ibu. Ada 9. Yang inti ini ada 3, yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab. Kalau nilai inti ini sudah teraktualisasi, tertanam, maka nanti akan muncul dalam
nilai-nilai anti korupsi berikutnya dalam sikap dan etos kerjanya, yaitu adil, berani, peduli, kerja keras, mandiri, dan sederhana. Bapak Ibu, setelah tahu bahaya korupsi itu seperti apa akibatnya, kemudian kita berupaya untuk mencegahnya dengan nilai integritas dan anti korupsi. Setelah Bapak Ibu tahu, maka saya ingin komitmen ke depan dari Bapak Ibu Lurah. Komitmen ke depan saya ingin Bapak Ibu memiliki nilai integritas anti korupsi, kemudian menanamkan nilai-nilai anti gratifikasi, suap, dan pemerasan dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian lurah selalu berupaya mencegah dan memberantas korupsi di wilayah kerja masing-masing. Dan komitmen yang ketiga, Bapak Ibu nantinya segera membangun wilayahnya bebas dari korupsi. Sekali lagi, bebas dari korupsi. Sebelum saya akhiri, Bapak Ibu, jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi evaluasi di dalam link di bawah ini ya nanti ya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri dengan membaca pantun. Cendrawasih burung irian. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam anti korupsi. Mantul.